warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, bagaimana tidak jika perjanjian diingkari menyebabkan gejolak dari berbagai elemen terkhusus masyarakat. Hal inilah yang memicu gejolak dari elemen masyarakat, termasuk Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi fraksi PDIP, Iman Irdian Saragi SE yang menyidak PT Waskita Karya Zona 1 dan 2 dalam proyek pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi Pematang Siantar, Selasa 15 Maret 2022. Sidak tersebut didasari atas pengingkaran MOU atau perjanjian kerjasama oleh PT Waskita Karya terhadap berbagai pihak, serta dugaan PT Waskita Karya telah menjual beberapa asetnya yang ada di Kota Tebing Tinggi tanpa melalui prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat dikonfirmasi oleh Mona Lisa TV, Iman Irdian Saragi SE mengatakan bahwa pelaksanaan sidak dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat terkait kewajiban Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia atau SPTSI, agreement antara Pemko Tebing Tinggi terkait perbaikan jalan rusak dan dugaan penyelewengan aset negara. Waskita Karya bersama rekanan Direktur PT Mitra Pembangunan Sumatera Sahala Rambe kepada media mengatakan bahwa PT Waskita Karya telah menandatangani surat perjanjian kerjasama tertanggal 28 November 2018 dengan PT Mitra Pembangunan Sumatera, di mana surat perjanjian yang berlaku selama 3 tahun tersebut termuat bahwa 60 hari sebelum habis kontrak, PT Waskita Karya harus melakukan konfirmasi ke PT Mitra Pembangunan Sumatera. Namun nyatanya, hingga saat ini Maret 2022, PT Waskita Karya juga belum beralih dari lokasi. Selamat siang Pak Dian. Selamat siang Pak Kopi. Pak, kami dari media, berapa media hadir di sini. Bapak ada mengadakan sidak pada hari ini. Dalam rangka apa Pak? Kalau boleh tahu Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya sebagai pimpinan DPRD Kota Tebing Tinggi, hari ini kita melaksanakan sidak di PT Waskita Karya, tepatnya Zona 1 Satwa Tebing Tinggi Siantar. Jadi di sini juga kita ada mendapat laporan dari masyarakat berupa Dumas, laporan dari masyarakat. Jadi pihak dari masyarakat tadi yang pertama poinnya menanyakan gimana tentang kewajiban kami sebagai SPTSI, Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia. Ini yang khususnya di Kota Tebing Tinggi yang pertama. Yang kedua, kita mempertanyakan agreement, perjanjian antara PT Waskita Karya dengan Pemko Kota Tebing Tinggi. Karena di situ di perjanjiannya kita mengetahui untuk memperbaiki jalan. Jadi PT Waskita ini bertanggung jawab atas jalan yang rusak seperti di Jalan Ledda Sujono, Jalan Musyawarah, juga Jalan Insinyur Haji Juanda, tepatnya di Kota Tebing Tinggi. Jadi itu poin kedua. Poin ketiga tadi kita mempertanyakan kenapa ini kita dapat laporan ada dugaan penyelewengan aset negara. Jadi kita juga dapat laporan beserta bukti-buktinya, data-datanya dari pihak PT Waskita diduga bersama rekanannya menjual aset negara. Yang mana kita ketahui ini harusnya ini aset negara, kalau mau dijual, mau dilelang harus izin dari Kementerian BUMN, direksi dan juga komisaris. Ini harus ada rapat bersama, yang itu kita tahu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ini harus disetujui di 3 bidang tadi. Jadi itu yang poin kita yang ketiga. Masuk kita poin keempat, juga sahabat saya Pak Sahala Rambe sebagai Direktur PT Mitra Pembangunan Sumatera juga hari ini melaporkan ke Polres Tebing Tinggi terkait hal sewa menyewa lahan yang ada di Jalan Kutilang ataupun Jalan AMD, tepatnya Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis. Yang keempat. Yang kelima tadi juga hari ini warga ataupun masyarakat yang ada di Kota Bajenis akan membuat laporan terkait aset yang
dijual PT Waskita beserta rekan-rekannya. Mungkin itu dulu sementara yang bisa saya sampaikan. Saya juga tidak panjang lebar. Mudah-mudahan juga ini sampai kepada Kementerian BUMN, khususnya Bapak Erick Thohir, juga ke Pak Wamen BUMN. Juga kita minta kepada Direktur Utama PT Waskita Karya untuk menyelesaikan ini dan bertanggung jawab sepenuhnya. Karena juga kita datang kemari sudah konfirmasi datangnya baik-baik, tapi tidak ada jawaban dari PT Waskita. Tapi yang kita ketemuin di sini berupa aparat penegak hukum. Juga di situ ada TNI, ada dari Polri juga. Kita pertanyakan malah mereka lari satu persatu. Kita datangnya kemari baik, cuma mau konfirmasi saja, mempertanyakan. Tapi tidak ada yang menggubris kita atau menerima kita datang di sini. Tadi juga bapak-bapak rekan pers media sudah menanyakan, juga konferensi juga ke pihak HPA juga tidak ada tanggapan. Juga ini saya sampaikan, kita akan suratin kepada Bapak Kapolres yang terhormat, juga Bapak Kuntuh, juga kita akan sampaikan kepada Kapolda juga Sumatera Utara, bahkan sampai ke Bapak Kapolri, Bapak Sigit Listio, juga kepada Panglima TNI, juga Bapak Andika. Saya berharap ini juga kasus selesai. Apabila ada aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya, segera mohon diusut tuntas. Juga saya sampaikan, mohon juga diperhatikan kepada DPR RI di Komisi 6, khususnya BUMN, juga Komisi 5 PUPR. Mungkin itu dulu sementara kepada bapak-bapak pers. Saya berharap ini segeralah, tolonglah diselesaikan juga agreementnya. Ini juga memang saya tahu ini salah satu dari anak perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Tetapi juga kita tidak bisa melanggar undang-undang dan hukum yang berlaku. Ini kan sudah jelas, tertulis. Ini sudah disepakatin bersama antara pihak pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan PT Waskita Karya. Tapi sampai saat sekarang ini kita belum ada melihat tindakan atau kinerja dari PT Waskita Karya. Juga kepada Dirut Waskita Karya, sahabat saya Bapak Destiawan, mohonlah Pak dibantu juga ini, diperhatikanlah ini daerah-daerah juga wilayah-wilayah kami, khususnya Kota Tebing Tinggi yang sudah rusak parah jalannya diakibatkan dengan PT Waskita Karya. Oke Pak, siap. Oke Pak. Ironisnya lagi, saat sidak ditemui bahwa pihak PT Waskita Karya sedang melakukan pembongkaran dan perusakan. Maka kami dari PT Mitra Pembangunan Sumatera sangat keberatan atas tindakan tersebut. Apalagi tanpa konfirmasi sesuai kesepakatan bersama. Tegas Sahala. Selamat siang Pak, Pak Sahala Rambe. Siap. Pada hari ini Pak, anggota DPRD Tebing Tinggi, Bapak Iman Irdin Saragih mengadakan sidak ke Waskita. Perihal ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, ini sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa yang tertulis pada tanggal 28 November 2018 yang kontrak kerja 3 tahun, perjanjian 3 tahun, kemudian sewa menyewa lahan untuk dibangun. Nah, sampai dengan saat ini Maret 2022 mereka juga belum keluar dari tempat. Sementara diperjanjikan di sini juga 60 hari sebelum habis kontrak mereka sudah konfirmasi kepada pihak PT MPS. Kami tidak pernah ada terima konfirmasi dari PT Waskita Karya. Dan sekarang hari ini juga mereka sedang melakukan pembongkaran, pengerusakan. Iya. Maka kami dari PT MPS merasa keberatan tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Oh begitu Pak ya. Izin Pak Direktur PT MPS itu contoh surat perjanjian ya Pak? Iya, ini surat perjanjian sewa menyewa. Gini Pak ya. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Kong Lisa Ragi, Mona Lisa TV mengabarkan.